على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatur Rasyidah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar apa? Yaitu penyelesaiannya seorang perawi atau seorang perawi menyendiri dengan suatu riwayat. Terakhir kita ambil kemarin adalah mengenai al-mazid fi muttasilil asanid, yaitu tambahan, sesuatu yang tambahkan di dalam apa? Barakallahu fikum, bersambungnya sanad. Jadi nanti ada sesuatu yang ditambahkan di situ di pertengahan sanad yang menambahkan oleh seorang perawi yang menyendiri dengan tambahan tersebut. Yang lainnya padahal tidak menambahkan seorang perawi di pertengahan sanad tadi. Langsung saja yang berikutnya. Sekarang kita masih berada pada halaman berapa? 68 itu ya, bagian bawah. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah, mukhalafatur rawi bi idrajin fi matnil hadits aw sanadihi wa hadha huwal mudraj. Sudah kita bahas berkali-kali ini ya. Yang berikutnya adalah seorang perawi menyendiri dengan memasukkan di dalam matan hadis atau sanadnya. Jadi sebenarnya hadisnya itu enggak ada lafaz yang dimasukkan tadi itu. Jadi mudraj itu kan mudkhal artinya. Mudraj artinya apa? Mudkhal, sesuatu yang dimasukkan. Jadi seorang perawi memasukkan suatu kalimat di dalam hadis yang bukan bagian dari hadis. Faham maksudnya ya? Jadi kalau antum ditanya orang apa itu mudraj? Mudraj itu adalah sesuatu yang dimasukkan di dalam matan hadis padahal bukan bagian dari matan. Bisa jadi yang memasukkan adalah perawi, bisa jadi sahabat. Faham ya? Contohnya apa tadi malam yang kita lewati? Ungkapan Abu Hurairah mengenai apa? Mengenai apa? Man istata'a minkum an yutila ghuratahu falyaf'al wa tahjilahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang ghurrahnya dan tahjilnya, maka hendaknya dia melakukannya. Nah itu mudraj. Mudraj itu sesuatu yang dimasukkan oleh Abu Hurairah di dalam matan hadis padahal bukan bagian dari hadis. Cuman orang terkadang bingung karena disambung gitu loh. Faham maksudnya ya? Tersambung dengan hadis itu sehingga nampaknya ini hadis atau bukan. Paham belum? Sehingga butuh apa? Butuh sesuatu yang kita harus bisa menjadikan acuan untuk mengetahuinya. Kita lihat di sini. Mukhalafatur rawi bi idrajin fi matnil hadis aw sanadih, yaitu penyelisihannya seorang perawi dengan memasukkan di dalam matan hadis atau sanadnya. Wa hadha huwal mudraj. Inilah yang dinamakan dengan mudraj. Mudraj artinya apa tadi? Mudkhal, sesuatu yang dimasukkan. Idraj berarti idkhal. Pelaku namanya mudrij. Pelakunya apa? Pelakunya namanya mudrij. Naam. Wal mudraj lughatan ism maf'ulin min adraja syai'a fi syai'. Mudraj itu secara bahasa adalah isim maf'ul dari kata adraja syai' fi syai', memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Paham ya? Memasukkan tambahan kalimat ke dalam matan hadis. Mirip enggak? Naam. Secara bahasa kan memasukkan sesuatu di dalam sesuatu. Memasukkan suatu tambahan kalimat di dalam matan hadis. Paham belum? Itu namanya mudraj. Idza adkhalahu fihi wa dhammanahu iyyah. Maknanya adalah apabila perawi tersebut memasukkan sesuatu di dalam hadis dan menggabungkannya. Menggabungkan sesuatu tersebut di dalam hadis. Paham belum? Sehingga nampaknya bagian dari hadis padahal bukan bagian dari hadis. Mahum salah nih Abdul Aziz. Namanya mudraj. Namanya mudraj. Maknanya mudraj itu adalah mudkhal, sesuatu yang dimasukkan. Wastilahan secara istilah, ma ghayyira siyaqu isnadihi au udkhila fi matnihi ma laysa minhu bila faslin. Masyaallah. Setelah istilah mudraj itu adalah sesuatu yang apa? Yang susunan bentuk sanadnya itu diubah. Ma ghayyira, sesuatu yang diubah. Barakallahu fikum, bentuk sanadnya. Atau yang ini yang sering kita jumpai,
udkhila fi matnihi ma laysa minhu bila faslin, atau dimasukkan di dalam matanya itu sesuatu yang bukan bagian dari matan tanpa ada pemisah. Inilah orang terkadang rancau karena enggak ada pemisah ini, sehingga nampaknya hadis ternyata bukan hadis. Faham belum? Na'am barakallahu fikum. Kemudian apa yang contoh yang lainnya? Asbihul wudu. Asbihul wudu wailun lil aqabi minan nar. Lafaz asbihul wudu itu bukan dari Rasulullah. Paham ya? Bukan dari Rasulullah SAW. Sempurnakanlah wudu kalian. Yang lafadznya dari Rasulullah SAW adalah wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi 6 tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air, termasuk bagian dari api neraka. Nah, lafaz asbihul wudu itu namanya mudraj, sesuatu yang dimasukkan oleh barakallahu fikum seorang perawi atau sahabat. Kita lihat di sini. Faedah yudrakul idraj. Idraj itu diketahui, sesuatu yang dimasukkan dalam matan hadis itu diketahui dengan apa? Nomor 1, perhatikan baik-baik. Biwurudi riwayatin mufassalatin lil qadril mudraj mimma udrija fihi. Dengan datangnya riwayat yang dirinci. Dengan datangnya riwayat yang dirinci, barakallahu fikum, untuk kadar lafaz yang dimasukkan di dalam matan tersebut. Ada riwayat yang lain yang lebih rinci, tidak membawa tambahan tersebut. Berarti tambahan itu dicek, ternyata tambahan itu dari seorang perawi, berarti mudraj. Paham belum? Kan riwayat macam-macam. Contohnya ada riwayat yang langsung wailun lil aqabi minan nar misalkan. Ada riwayat yang lain kok ada lafaz asbihul wudu gitu loh. Nah, lafaz tambahan itu para ulama mengecek, meneliti, jangan-jangan ini bukan ucapan Rasulullah. Paham belum? Nah, tapi ini ucapan seorang sahabat misalkan. Ayo tayyib. Kita lihat sini. Yang kedua, au bitansis ala dzalika min rawi, atau dengan apa? Dengan barakallahu fikum penetapan perawi itu sendiri. Tansis, penetapan barakallahu fikum, atau pengakuan atau pengakuan atau penetapan dari perawi itu sendiri. Maksudnya qultu, misalkan perawinya mengatakan qultu, ya udah berarti dia lafadznya. Paham belum? Qala Yahya misalkan, ya udah berarti Yahya misalkan. Qala Muhammad, ya berarti Muhammad. Paham belum maksudnya ini? Jadi nas khusus terang-terangan penetapan perawi tadi. Paham belum? Berarti kita tahu kalau itu mudraj dari mana yang kedua? Bitansis ya ala dzalika min rawi. Dengan pengakuan dari perawi itu sendiri. Qultu, perawinya mengatakan qultu, baru ada lafaz. Nah, setelah lafaz itu pastikan bukan hadis. Paham belum? Nah, seperti itu. Aw min ba'dil a'immatil muttali'in, atau diketahui dari sebab penetapan pengakuan dari sebagian para a'immah muttali'in yang mereka sudah mengecek dan meneliti. Yang ketiga, aw bistihanati kaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik, atau dengan mustahilnya, enggak mungkinnya Rasulullah itu mengucapkan hal itu. Paham belum? Enggak mungkinnya Rasulullah mengucapkan ucapan tersebut, sehingga ketidakmungkinan inilah yang menghantarkan kita untuk bisa menghukumi jangan-jangan ini bukan lafaz Rasulullah gitu loh. Enggak mungkin Rasulullah melakukan hal tersebut. Contohnya apa? Contohnya di antaranya nanti akan disebutkan nanti. Akan disebutkan banyak sekali contohnya. Nah, barakallahu fikum. Beberapa contoh disebutkan semuanya ya, mengenai apa? Lafaz-lafaz yang mudraj dari sahabat atau yang semisalnya. Naam. Halaman 72 itu nanti kita akan lihat nanti. Itu contohnya. Contohnya di situ ada lafaznya dari jadikan satu di situ hadis Abu Hurairah, ada lafaz apa? Walladzi nafsi biyadihi laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi ini. Wa birru ummi. Kalau seandainya atau demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya bukan karena jihad dan bukan karena haji dan bukan karena berbakti kepada ibuku, la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Niscaya aku senang, cinta kalau aku mati dalam keadaan menjadi apa? Dalam keadaan budak. Ini enggak mungkin Rasulullah yang mengucapkannya. Lafaz yang apa? Birru ummi ini. Paham ya? Karena apa? Karena ibunya Rasulullah, barakallahu fikum wa hidakumullah, muslim ataukah tidak? Tidak muslim. Kemudian barakallahu fikum, lafaz birru ummi tersebut enggak mungkin kalau yang mengucapkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena saat itu posisinya Rasulullah sudah enggak punya ibu lagi gitu loh. Untuk Rasulullah berbakti kepadanya, sehingga lafaz
itu terkadang diketahui dengan apa? Enggak mungkin kalau ini ya Rasulullah yang mengucapkan itu. Misal contohnya, ma akhrajahu al-Bukhari di situ, kembali ke awal lagi. An Yahya bin Sa'id al-Ansari an Abi Salamah qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul. Dari hadisnya Abi Salamah, dari jalur Abi Salamah qala, beliau berkata, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati' an aqdiya illa fi Sya'ban, masyaallah. Dahulu aku pernah punya hutang puasa Ramadan, aku enggak mampu membayarnya, enggak mampu menggantikannya kecuali di bulan Sya'ban. Boleh enggak ganti puasa Ramadan di bulan Sya'ban? Boleh selama belum masuk Ramadan lagi. Paham ya? Sya'ban itu kan bulan yang paling terakhir. Maksudnya apa? Bulan yang paling terakhir sebelum Ramadan itu loh ya. Paham belum? Nah, di sini kita lihat qala Yahya, berkata Yahya, berarti ucapan setelah qala Yahya ini ucapan Rasulullah bukan? Ucapan Rasulullah bukan berarti? Bukan, karena nas langsung itu loh. Qala Yahya, ya berarti dari Yahya gitu loh. Yahya berkata, "Asy-syughlu minan nabi aw bin nabi." Kenapa Aisyah ummul mukminin kok tidak sempat, tidak mampu untuk membayar hutangnya kecuali di bulan Sya'ban, sampai di bulan Sya'ban? Karena asy-syughlu minan nabi, karena sibuknya beliau terhadap Rasulullah aw bin nabi atau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi memang mudrat seperti ini diketahui dengan beberapa cara tadi itu. Pertama, adanya riwayat yang lain yang tidak membawa tambahan tersebut. Yang kedua, dengan apa? Keterangan langsung, ketetapan langsung dari seorang perawi. Qultu qala Muhammad qala fulan. Yang ketiga, dengan apa? Dengan mustahilnya kalau seandainya Rasulullah mengatakan hal tersebut. Paham ya? Mustahilnya kalau Rasulullah melakukan atau mengucapkan hal tersebut, sehingga karena mustahilnya tidak mungkinnya itu tadi kita duga berarti itu mudraj, berarti itu bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat berikutnya. Wal haditsu akhrajahu Muslim awalan mudrajan biduni faslin. Imam Muslim mengeluarkan hadis ini, barakallahu fikum, dalam keadaan mudraj tanpa ada pemisah. Bilafdzi kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Asy-syughlu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, antum lihat itu. Lafaz asy-syughlu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada enggak pemisahnya di situ? Enggak ada pemisahnya kan? Enggak ada qalayahnya, enggak ada kan? Nah, inilah yang bikin orang tersamarkan gitu loh. Ini ucapan Rasulullah atau bukan ya? Kan ini kan menjelaskan sebabnya kenapa Aisyah kok tidak mampu membayar apa? Membayar hutang puasa Ramadannya kecuali apa? Di bulan Sya'ban. Kenapa sebabnya? Nah, disebut di sini asy-syughlu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Yaitu suatu kesibukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sibuknya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ucapan ini bukan ucapan Rasulullah. Paham belum? Ini namanya mudraj. Tsumma akhrajahu mufassalan. Aywa. Kemudian diriwayatkan secara terperinci, terpisah. Paham belum? Nah, faqala wa haddatsanihi Muhammad bin Rafi' haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala haddatsani Yahya bin Sa'id bi hadzal isnad wa qala fadhanantu anna dzalika limakaniha minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahya yaquluhu. Yahya yaquluhu. Antum perhatikan baik-baik, Yahya yaquluhu ini. Aku menduga sebabnya kenapa? Yang demikian itu karena sibuknya Aisyah ummul mukminin, nah barakallahu fikum, kepada Rasulullah SAW, karena suami istri kan itu sibuk. Nah, siapa yang mengucapkan ini? Yahya yaquluhu. Yahya lah yang mengucapkannya. Yahya siapa ini? Yahya bin Sa'id. Paham belum? Sehingga dengan ucapan ini kita tahu bahwasanya itu bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah? Ayo kita lihat lagi. Qala al-Hafidz fil Fath. Qala al-Hafidz fil Fath. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih, Ahmad bin Ali. Naam. Kita lihat sini. Qauluhu qala Yahya, ucapan di situ qala Yahya, berkata Yahya, hadza tafsilun li kalami Aisyah min kalami ghairiha. Inilah rincian untuk ucapan Aisyah daripada ucapan yang lainnya. Wa waqa'a fi riwayat Muslim al-madhkurah mudrajan, dan sungguh telah datang telah terjadi mudraj di dalam riwayat Muslim yang disebutkan lam yakul fihi qala Yahya. Ya enggak? Antum lihat sebelum tadi itu. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ada enggak lafaz qala Yahya? Ada enggak di situ lafaz qala Yahya? Enggak ada. Lam yakul fihi qala Yahya fasara ka'annahu min kalami Aisyah, maka menjadilah seakan-akan berarti itu ucapan Aisyah, au
man rawa anha, atau ucapan orang yang meriwayatkan darinya. Wa akhrajahu ay Muslim, dan kemudian Imam Muslim juga mengeluarkan min tariqi Ibnu Juraij, dari jalurnya Ibnu Juraij an Yahya. Fabayyana idrajahu. Jalur yang kedua itu ternyata menjelaskan apa? Idrajahu, sesuatu yang dimasukkan. Wa lafdhuhu, dan lafadznya fadhanantu anna dzalika limakaniha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Yahya yaquluhu. Faham belum ini Abdul Aziz? Ayo, mahfum insyaallah? Nah, kita lihat di sini. Di situ dengan lafaz apa? Maka aku menyangka bahwasannya kenapa Aisyah ummul mukminin tidak bisa mampu membayar hutang puasanya kecuali di bulan Sya'ban, dikarenakan apa? Nah, barakallahu fikum, sibuknya Aisyah tersebut di sisi Rasulullah SAW. Paham ya? Nah, Yahya yaquluhu, Yahya lah yang mengucapkan lafaz tadi. Berarti ucapan ini anna dzalika fadhanantu anna dzalika limakani hamir Rasulillah, bukan ucapan siapa? Bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tahunya dari mana itu? Yahya yaquluhu. Yahya lah yang mengatakannya. Faham maksudnya ya? Nah, saja kita lewati tadi 3 cara untuk mengetahui bahwasanya itu mudraj. Pertama, nah barakallahu fikum, karena apa? Datang riwayat yang lain yang merinci menyebutkan tanpa tambahan. Yang kedua, pengakuan langsung dari perawinya. Paham ya? Yang ketiga nanti akan kita lewati juga. Yang kedua sekarang, contoh yang kedua, ma akhrajal Bukhari haddatsana Ali Ibn Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Sumayyun an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Masyaallah, itu perhatian baik-baik, itu ada tambahan syamatatil a'da. Qala Sufyan, berkata Sufyan, al hadis salasun zittu ana wahidah. Ini di dalam hadis cuma 3 tok, Rasulullah berlindung dari 3 perkara. Tapi aku menambahkan 1, kata Sufyan. La adni, aku enggak tahu ayatuhun nahi. 1 itu aku enggak tahu yang mana gitu loh. Wal hadis akhraja Muslim. Berarti ini pengakuan langsung, terang-terangan Sufyan mengatakan aku menambahkan 1. 1 yang mana berarti? Otomatis yang terakhir itu. Wasyamatatil a'da. Antum lihat, ya ta'awwadu. Dahulu Rasulullah SAW minta perlindungan dari pertama jahdil bala. Paham ya? Nam barakallahu fikum, ujian yang berat. Berlindung dari ujian yang berat. Wadar kesyaqa, dan juga berlindung dari apa? Nam perkara-perkara yang bisa membuat kesengsaraan. Kemudian juga berlindung wasu'il qada, berlindung dari apa? Ketetapan yang jelek, takdir yang jelek. Wasyamatil a'da, dan berlindung dari apa? Nah barakallahu fikum, membuat senang musuh. Karena musuh itu senang kalau kaum muslimin diinjak-injak, kaum muslimin dijajah, kaum muslimin barakallahu fikum diperangi, nah mereka senang. Paham ya? Nah itu, yang terakhir itu syamatil a'da itu kemungkinan besar yang menambahkan siapa tadi? Sufyan. Karena terang-terangan qala Sufyan mengatakan al hadis salasun. Sebenarnya yang hadis itu cuma 3, berlindung dari 3 perkara. Tapi kan jumlahnya 4 itu kan. Kata beliau apa? Zittu ana wahidatan. Aku menambahkan yang keempatnya. Aku menambahkan 1 lagi. La adri ayatuhun nahi, tapi aku enggak tahu yang mana. Faham belum ini? Ini kan terang-terangan dari seorang perawi bahwasanya dialah yang menambahkannya. Yang seperti ini jelas enak, bukan masuk dalam hadis tapi apa? Mudraj. Qala al-Hafidz al-Fath qauluhu qala Sufyan huwa Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah rawi al-hadis madhkur, yang meriwayatkan hadis yang disebutkan. Wa huwa mausulun bis sanad madhkur. Memang bersambung sanadnya. Qauluhu hal haditsu salasun, ucapan beliau di dalam hadis-hadis 3 mental perlindungan dari 3 perkara. Zittu ana wahidah, aku menambahkan 1 lagi, la adri ayatuhunna. Aku enggak tahu yang mana di antara apa? Nah barakallahu fikum, 3 dengan tambahan 1 tersebut. Ai al hadits al marfu' al marwiyu yastamilu ala salasi jumalin minal jumalil arba'. Hadis yang marfu' sampai kepada Rasulullah yang diriwayatkan itu mencakup 3 kalimat dari kalimat-kalimat yang 4. Berarti 3 kalimat itulah yang ucapan Rasulullah. Ada 1 kalimat yang mudraj. Faham belum? Ada 1 kalimat yang mudraj. Warabi'ah zadaha Sufyan min qibali nafsihi. Dan yang keempatnya ditambahkan oleh Sufyan dari dirinya sendiri, min qibali nafsihi, tsumma khafiya alaihi ta'yinuha. Kemudian Sufyan merasa apa?
merasa tidak tahu gitu loh, tidak tahu penentuannya yang mana yang satu itu. Kan lafadznya 4 tadi. 4 itu ternyata yang sahih yang sampai kepada Rasulullah cuma berapa? Berapa tadi? 3. Dijelaskan ternyata Sufyan menambahkan 1. Nah, tapi Sufyan itu apa? Sufyan pun enggak tahu yang mana yang satu itu loh. Paham maksudnya? Yang satu itu yang mana yang dia tambahkan? Dijelaskan lagi kita lihat. Wa akhrajahu al-Jawzaqi min tariqi Abdullah bin Hashim an Sufyan faqtasara ala salasah. Di situ riwayat itu mencukupkan 3 saja. Tsumma qala, kemudian beliau berkata qala Sufyan. Jelas sekali ini. Qala Sufyan wa syamatatul a'da. Ternyata saling melengkapi riwayat itu. Paham belum? Tambahan tersebut ternyata tambahan yang mana? Tambahan tadi? Bisa? Jadi tambahan Sufyan ternyata lafaz apa? Syamatatul a'da, karena dijelaskan ini tadi dalam apa? Riwayat Al-Jawzaqi tadi itu. Diriwayatkan oleh Al-Jawzaqi dari jalurnya Abdullah bin Hashim an Sufyan, faqtasara ala salasah, mencukupkan cuma 3 saja. Tsumma qala, kemudian beliau berkata qala Sufyan ini. Berkata Sufyan, wasyamatatul a'da. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dan berlindung dari apa? Dari senangnya, bangganya, bahagianya para musuh. Maksudnya mereka bahagia senang kalau melihat kaum muslimin tertindas. Mahum salah ini Abdullah. Ya, na'am barakallahu fikum. Ihsan. Ya, Ibrahim. Naam, lihat sini. Wa akhrajahu al-Ismaili min tariqi Ibnu Abi Umar an Sufyan wa bayyana anna al-khaslah al-mazidah hiya syamatatul a'da. Tambah jelas lagi. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Ismaili dari jalurnya Ibnu Abi Umar an Sufyan wa bayyana, dan itu beliau menjelaskan annal khoslatal mazidah, bahwasannya 4 yang ditambahkan tersebut, yang keempat yang ditambahkan tersebut hiya syamatatul a'da, berarti lafadznya itu syamatatul a'da. Wa qad akhrajahu al-Ismaili min tariqi Syuja' bin Makhlad an Sufyan muqtasiran ala salasah duna. Masyaallah, tambah jelas lagi. Al-Ismaili juga meriwayatkan dari jalurnya Syuja' bin Makhlad dari Sufyan, mencukupkan 3 saja. Berarti otomatis yang keempat tambahan. Tambahannya apa tadi tambahannya? Syamatatul a'da. Nah, wa urifa min dzalik ta'yinul khaslah al-mazidah. Dengan penjelasan itu diketahuilah bahwasanya apa? Penentuan barakallahu fikum ciri atau kriteria yang ditambahkan. Paham ya? Untuk berlindung dari itu, berlindung dari 4 perkara, ditentukanlah ternyata 4 perkara tersebut yang satu tambahannya siapa tadi? Sufyan Ibnu Uyainah. Tambahannya yang mana tadi? Tambahan lafaz apa tadi, Abdul Aziz? Syamatatul a'da. Naam. Kita lihat berikutnya. Mudah nih yang berikutnya juga antum sering dengar yang berikutnya. Wa misaluhu aidan ma akhrajal Bukhari wa Muslimun an Nu'aim bin Mujmir. Qala raqitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu ala dhahril masjid. Fatawadda'a faqala inni sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Dari Nu'aim bin Mujmir qala raqitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu ala dhahril masjid. Maksudnya apa? Suatu ketika aku naik bersama Abu Hurairah di atas apa? Atap masjid. Kemudian aku berwudu. Nah, mungkin setelah apa? Setelah kegiatan selesai tentunya ya. Faqala inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah hurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan hurran muhajjalin. Apa tadi malam itu? Berseri-seri, wajah yang bersinar, berseri-seri. Paham ya? Disebabkan karena apa? Bekas-bekas air wudu. Paham belum? Sebabnya karena apa? Bekas-bekas wudu. Faman istata'a minkum, nah ini lafaz ini. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Nah, karena di dalam riwayat itu ada tahjilahu ya. Artinya apa? Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang ghurrah, ghurrah itu bagian wajah, diperpanjang sampai kepala, lakukan. Paham ya? Tapi kan berseberangan nanti. Karena kepala dicuci atau diusap? Diusap. Kita lihat. Lafaz tersebut kita lihat min qauli Rasulillah. Barakallahu fikum, lafaz tersebut wa akhrajahu Ahmad wa fi akhirih faqala Nu'aim la adri qauluhu man istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw min qauli Abi Hurairah. Disebutkan di situ Nu'aim mengatakan aku enggak tahu
Aku enggak tahu ucapan man istata'a an yutila ghurratahu wal falyaf'al. Itu ucapan Rasulullah SAW atau ucapan Abu Hurairah, enggak tahu aku katanya. Qala Ibnu Qayyim fi Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kitab ini ma'ruf ya, sudah sering antum dengar. Kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah itu adalah apa? Kitab yang sangat-sangat bagus, membahas masalah ciri-ciri penduduk surga dan bahkan bukan hanya itu saja. Ciri-ciri penduduk neraka juga disebutkan sana. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Apa kata Ibnu Qayyim? Fa hadis ziyadatu mudrajatun fil hadis min kalami Abi Hurairah. Paham ya? Nah, ziyadah tambahan tersebut mudraj. Tambahan tersebut adalah mudrajatun, dimasukkan di dalam hadis dari kalamnya siapa? Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Paham maksudnya ya? Naam. La min kalamin Nabi, ini penting. Bukan termasuk ucapan Rasulullah SAW. Bayyana dzalika ghairu wahid minal huffaz. Lebih dari satu. Cara ngartikannya kalau ghairu wahid itu bukan selain satu ya. Nah, maksudnya adalah apa? Bayyana dzalika ghairu wahid minal huffaz. Maksudnya telah menjelaskan hal tersebut lebih daripada satu dari para penghafal hadis. Paham ya? Nah, bukan satu orang saja gitu loh. Nah, wa kana syekhuna yaqul, dan dahulu syekh kami mengatakan, syekh kami berarti siapa ini syekh kami ini? Berarti siapa syekhnya? Naam, kan itu masih kalam Ibnu Qayyim kan? Masih kalamnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Naam. Dan dahulu syekh kami mengatakan hadil lafdhah la yumkin an takuna min kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibnu Qayyim kan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Naam. Kata beliau bahwasanya lafaz tersebut enggak mungkin kalau itu adalah lafaznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ghurrah la takunu fil yad. Karena ghurrah itu enggak ada pada tangan. La takunu illa fil wajh. Ghurrah itu enggak terjadi kecuali di wajah. Wajah ya. Nah, wa italatuhu ghairu mumkinah, dan memperpanjang wajah itu enggak mungkin. Kalau antum memperpanjang wajah ke atas, nabrak enggak? Nabrak ujung bagian depan kepala itu. Nah, padahal kalau kepala sudah bukan mencuci lagi, tapi apa? Tapi apa? Enggak, kalau sudah bagian kepala sudah bukan mencuci lagi, tapi apa? Mengusap. Kita lihat di sini. Ittadkhulu fir ra's, dikarenakan masuk ke kepala. Fala tusamma tilka ghurratan, maka enggak dinamakan ghurrah. Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita ambil yang ketiga, contoh yang ketiga itu ma akhrajahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil abdil mamluk salih ajran. Masyaallah, untuk budak yang dimiliki dia itu saleh, budak yang dimiliki maksudnya budak itu ada. Budak yang saleh dia mendapatkan 2 pahala. Nah, mendapatkan 2 pahala. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah maksudnya, laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi, kalau seandainya bukan karena jihad fi sabilillah, bukan pula karena haji, bukan pula karena berbakti kepada ibuku, la ahbabtu an amuta wa ana mamluk, sungguh aku lebih suka kalau aku mati dalam keadaan menjadi budak. Paham ya? Nah, ini Abu Hurairah ini terkenal salah satu sahabat yang paling berbakti dengan ibunya. Suatu ketika beliau pergi menangis kepada Rasulullah SAW mengadukan tentang keadaan ibunya sebelum masuk Islam. Akhirnya apa? Rasulullah mendoakan dengan doa yang bagus agar ibunya itu apa? Mau masuk Islam. Paham ya? Akhirnya begitu pulang langsung ibunya bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Masuk Islamlah ibunya. Senang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, itu kisahnya ma'rufah ya. Kita lihat di sini. Syahidnya di sini lafaz birru ummi. Wa birru ummi. Naam. Wa akhrajahu Muslimun bil lafzi lil abdil mamluk al muslih ajran. Lafaznya lain lagi nih ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz bagi seorang budak yang muslih yang bisa memperbaiki ajran, maka dia dapat 2 pahala. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi, demi zat yang jiwanya Abu Hurairah berada di tangannya, demi Allah maksudnya, laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk, kalau seandainya bukan karena jihad, haji atau berbakti kepada ibuku, niscaya aku senang kalau aku mati dalam keadaan budak, dalam keadaan menjadi budak. Wa fi akhirih, di akhir hadisnya,
Nah, barakallahu fikum, atau di akhir lafaz tersebut, wa balaghana anna Abu Hurairah lam yakun yahuts hatta matat ummuh li suhbatiha. Masyaallah. Dan telah menceritakan kepada kami bahwasanya Abu Hurairah itu, nah barakallahu fikum, belum sempat haji atau lam yakun yahuts, beliau tidak haji sampai apa? Sampai ibunya meninggal. Kenapa? Li suhbatiha, ya kan? Karena benar-benar Abu Hurairah itu menemaninya dan juga berbakti kepadanya. Paham belum? Na'am, barakallahu fikum. Qala al-Hafidz Fathah, dijelaskan di sini, berkata al-Hafidz di dalam Fathul Bari, faqaluhu walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jazam ad-Dawudi. Al-Imam ad-Dawudi telah menetapkan, memastikan, wa Ibnu Battal dan juga Ibnu Battal, wa ghair wahid, dan tidak hanya satu orang, maksudnya lebih dari satu orang, fi anna dzalika mudrajun min qauli Abi Hurairah. Lafaz walladzi nafsi biyadihi sampai akhir itu, paham ya? Sampai akhir tadi itu adalah mudraj. Mudraj dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa yadullu alaihi min haitsul ma'na, yang menunjukkan hal tersebut ditinjau dari maknanya. Qauluhu wa birru ummi. Perhatikan ya, wa birru ummi. Naam, dan berbakti pada ibuku. Fa innahu lam yakun lin nabi sallallahu alaihi wasallam hina idin ummun yabirruha. Ini penting. Kenapa kok itu enggak mungkin? Kalau Rasulullah yang mengucapkannya, karena waktu itu Rasulullah tidak ada apa? Ibu yang dia berbakti kepadanya gitu loh. Ibunya meninggal. Berarti kan enggak mungkin kalau ini yang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahum insyaallah. Mahum Abdullah. Na'am. Summa dzakara riwayat Muslim al-muwaddiha, kemudian beliau menyebutkan riwayat Muslim yang lebih jelas atau menjelaskan, wa qala fa urifa bidzalika anna al-kalam al-madhkur min istinbati Abi Hurairah. Maka diketahuilah dengan penjelasan tersebut bahwasanya ucapan yang disebutkan itu adalah istinbat, kesimpulan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Istinbatnya Abu Hurairah, kesimpulan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, menyimpulkan itu loh. Karena ada lafaz untuk seorang budak yang saleh itu dapat 2 pahala. Langsung beliau nyimpulkan, kalau seandainya bukan karena jihad, bukan karena haji, bukan karena berbakti kepada ibuku, niscaya aku apa? Aku lebih senang mati dalam keadaan aku menjadi budak, karena dapat 2 pahala gitu loh maksudnya. Kesimpulan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mahum insyaallah ya. Na'am. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang mengenai hadis al-maqlub. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.